Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacalah 961, sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961, kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru, dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi kaum Ad. Hal ini terlihat jelas dari berbagai nikmat dan kelebihan yang telah mereka terima. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128, Allah berfirman, أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 129, وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. lalu Allah menegaskan bahwa Dia telah melimpahkan nikmat lainnya. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 133, أمدكم بأنعام وبنين. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 134, وجنات وعيون. namun sayangnya berbagai nikmat tersebut tidak membuat mereka bersyukur atau bertakwa kepada Allah. Bahkan Nabi Hud alaihi salam menyampaikan peringatannya dengan tulus. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 135, إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. kekejaman kaum Ad. Selain durhaka, kaum Ad juga dikenal dengan sifatnya yang kejam dan bengis. Allah menyebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 130, وإذا بطشتم بطشتم جبارين. mereka bukan hanya menolak seruan Nabi Hud alaihi salam, tetapi juga berlaku kasar terhadap sesama. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad. Allah dengan segala kasih sayangnya telah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk menyampaikan peringatan dan mengajak mereka kembali menyembah Allah semata. Namun ajakan itu ditolak, bahkan Nabi Hud alaihi salam didustakan. Karena penolakan tersebut, Allah menurunkan azab yang dahsyat kepada kaum Ad. Berbeda dari kaum Nabi Nuh alaihi salam yang dibinasakan dengan air, kaum Ad dimusnahkan melalui angin yang sangat dingin dan mencekam, yang bertiup selama beberapa hari tanpa henti. Quran surat Hud ayat 60. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. Quran surat Al-Mu'minun ayat 41. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Quran surat Fussilat ayat 16. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Quran surat Al-Haqqah ayat 7. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Quran surat Al-Haqqah ayat 8. فهل ترى لهم من باقية.
باقية. Hikmah dari angin bisa menjadi rahmat atau azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, angin itu adalah bagian dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa datang membawa rahmat dan bisa datang membawa azab. Maka apabila kalian melihat angin, janganlah kalian memakinya. Mintalah kepada Allah kebaikannya dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya. Hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Ibnu Majah. Doa ketika angin bertiup kencang. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikannya, kebaikan yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan tujuan dikirimkannya angin tersebut. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya, kejelekan yang terkandung di dalamnya, dan kejelekan tujuan dikirimkannya angin tersebut. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Hud alaihi salam. Apakah seluruh kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Allah menyelamatkan Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Mereka yang menerima peringatan, yang tunduk kepada Allah dan tidak mengikuti kesombongan kaumnya, mendapat rahmat dan perlindungan. Quran Surat Al-A'raf ayat 72. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Quran Surat Hud ayat 58. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 140. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Kita bisa mengambil pelajaran berharga di sini, bahwa di tengah azab yang sangat dahsyat sekalipun, kasih sayang Allah tetap melindungi hambanya yang beriman. Apakah Nabi Hud alaihi salam mengharapkan imbalan? Pertanyaan ini penting, karena seringkali manusia menilai dakwah dengan ukuran duniawi. Tapi, para nabi adalah utusan Allah. Mereka tidak pernah meminta upah atau balasan atas seruan mereka. Dakwah adalah murni bentuk kasih sayang dan ketaatan mereka kepada Allah. Quran Surat Hud ayat 51. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa ala alladhi fatarani, afala ta'qilun. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 127. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hikmah dari kisah Nabi Hud alaihi salam. Dari kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya, kaum Ad, kita dapat memetik banyak pelajaran berharga yang relevan sepanjang zaman. Di antaranya, 1. Keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Hud alaihissalam tidak gentar menghadapi hinaan, cercaan, bahkan ancaman dari kaumnya. Ia tetap menyampaikan risalah Allah dengan sabar dan penuh keyakinan. Ini mengajarkan kita pentingnya istiqamah dan keberanian dalam berdakwah dan menyuarakan kebenaran meski dalam keadaan sulit. 2. Kesombongan adalah awal kehancuran. Kaum Ad adalah bangsa yang kuat dan kaya. Namun mereka menyombongkan kekuatan dan kemewahan yang dimiliki. Mereka merasa tidak butuh petunjuk dan merasa lebih tahu daripada utusan Allah. Kesombongan ini yang pada akhirnya membawa mereka kepada kehancuran. Maka kerendahan hati adalah kunci keselamatan. 3. Harta dan kekuatan tidak menjamin keselamatan. Allah memberikan banyak nikmat kepada kaum Ad. Istana megah, ladang subur, keturunan, dan kekuatan fisik. Namun semua itu tidak berguna ketika mereka kufur dan membangkang kepada Allah. Ini menjadi pengingat bahwa kenikmatan dunia hanyalah sementara.
dan tidak akan bisa menyelamatkan siapapun dari murka Allah. 4. Allah selalu menolong hambanya yang taat dan sabar. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari azab yang mengerikan. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang beriman, bersabar, dan bertawakal akan mendapatkan pertolongan dan rahmat darinya, bahkan di saat yang paling genting sekalipun. 5. Tidak meminta imbalan atas dakwah. Nabi Hud alaihissalam, sebagaimana para nabi lainnya, berdakwah tanpa pamrih. Ia menegaskan bahwa imbalan hanyalah dari Allah. Ini menjadi teladan penting bagi para dai, guru, dan siapapun yang menyeru kepada kebaikan. Lakukan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena dunia. 6. Azab Allah nyata, dan akhirat itu pasti. Kaum Ad tidak hanya mendustakan Nabi Hud alaihissalam, tapi juga tidak percaya kepada hari kebangkitan. Akhirnya, mereka dihancurkan oleh angin yang sangat dingin dan mematikan. Ini menjadi peringatan tegas bahwa siapapun yang berpaling dari Allah dan mengingkari kehidupan akhirat, pasti akan rugi di dunia dan akhirat. Penutup, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, menjadi pribadi yang rendah hati, bersyukur atas nikmat, dan senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup. Karena hanya dengan iman dan ketaatanlah, kita akan selamat dari segala azab, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan, dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi, serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya.